kerajaan surga. Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, seluruh subscriber di mana saja berada. Saya senang boleh menjumpai saudara semua dalam kesempatan hari ini. Mari siapkan dirimu untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan sebelum kita beraktivitas sepanjang hari ini. Siapkan di Lukas pasalnya yang kelima ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur atas kebaikan Tuhan, atas kasih setiamu yang Engkau nyatakan di sepanjang malam dalam istirahat tidur kami. Engkau telah membangunkan kami di hari ini. Kami percaya segalanya telah tersedia, Engkau sediakan bagi orang yang mengasihi Engkau. Saat ini kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu, mengurapi kami, membuka hati dan pikiran kami. Biarlah apa yang kami baca, kami dengar dari firman-Mu, tidak untuk kami lupakan, tapi termaterai dalam hidup kami. Dan itu menjadi rema dalam perjalanan hidup kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa, haleluya, amin. Saudara, di dalam Lukas pasalnya yang kelima pada ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11, pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Ayat 5, Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Ayat 7, lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang. Lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ayat 8, ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Ayat 10, demikian juga Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjadi penjala manusia." Ayat 11, dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Saudara, Allah harus menjadi yang utama dan segalanya dalam kehidupan kita. Ada amin? Hal ini ditunjukkan oleh Simon ketika ia merelakan dirinya untuk mengikuti kata-kata Yesus, yakni bertolak ke tempat yang lebih dalam supaya dapat memperoleh ikan. Saudara, perkataan Yesus telah menantang cara berpikir Simon yang selama ini dibangun hanya berdasar pada pengalamannya. Simon pun mengikuti perintah Yesus sekalipun hal tersebut tidak bisa diterima oleh akal sehatnya. Apalagi sepanjang malam ia dan teman-temannya sudah bekerja, dan dikatakan di sini bekerja keras, bukan bekerja sambil ngobrol, bukan bekerja sambil main game, bukan bekerja sambil ngerumpi, bukan bekerja sambil tidur, tetapi
bekerja keras. Ya kan? Tetapi apa yang terjadi saudara? Mereka tidak mendapatkan seekor ikan pun. Saudara, ada sedikit nada keraguan dari respon Simon ketika Yesus menyuruhnya untuk bertolak, ya. Yesus berkata begini kan, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Perhatikan, ada sedikit nada keraguan dari respon Simon. Ya, dia katakan, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi saudara, akhirnya Petrus melakukan juga permintaan Yesus, gurunya itu. Apa yang bisa kita pelajari di sini saudara? Ini hal penting. Ketaatan Simon pada perkataan Yesus kemudian membawanya pada sebuah keajaiban, yakni hasil tangkapan yang berlimpah. Sehingga membutuhkan para murid Yesus yang lain untuk membantu mengangkut hasil tangkapan tersebut. Ketaatan itu kuncinya saudara. Haleluya. Banyak orang takjub melihat keajaiban ya atas peristiwa itu. Boleh dikatakan bahwa murid-murid bahkan orang yang sempat melihat mereka takjub melihat kejadian tersebut dan timbullah kepercayaan di hati mereka. Wow, ini luar biasa. Memang kadang-kadang kita melihat dulu baru percaya. Ada keajaiban dulu yang Tuhan lakukan, baru kita percaya. Iya kan? Tetapi Yesus bilang, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Nah saudara, kuasa Yesus selain mengubah keyakinan Simon dan kawan-kawannya, juga situasi hidup. Gagal dalam pencarian diubah menjadi sukses besar. Manusia tidak selamanya berhasil dalam karir, pekerjaan, pencarian, dan perjuangan. Karena itu saudara, hendaklah kisah ini menjadi inspirasi untuk tetap bersandar pada Yesus dan mengandalkan kuasanya yang ajaib itu. Amin. Kuasa Yesus mengubah hidup. Sehingga sejak saat itu Simon tidak lagi menjadi penjala ikan, melainkan menjadi penjala manusia. Karena Yesus memberi ketegasan, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjadi penjala manusia. Saudara, kita juga sedang ditantang. Beranikah kita mengarahkan hati, pikiran, dan kehendak pada sabda Allah, pada firman Allah, dengan konsekuensi meninggalkan apa yang merupakan andalan dalam hidup kita. Kita mengarahkan seluruh pikiran, perhatian kita kepada Yesus, pada perkataannya, dan tentu kita mengikuti Dia. Kuncinya adalah ketaatan. Kalau saudara mau lihat keajaiban-keajaiban yang Tuhan mau lakukan dalam hidupmu, jadikan Dia sebagai prioritas utama dalam hidupmu dan hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Amin. Saya percaya hari ini Tuhan memberkati pekerjaanmu, Tuhan memberikan engkau promosi, dan tahun ini saya sudah canangkan menjadi tahun terobosan bagi setiap kita yang percaya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Segala hormat kemuliaan hanya bagimu Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur kami boleh belajar dari firman-Mu.
Kami belajar dari kisah seorang Simon yang telah mengarahkan seluruh kemampuan kerja, motivasi dan semangat kerja. Tetapi toh mereka hidup dalam kegagalan. Tetapi ketika mereka taat pada perkataan Yesus, pada perkataan-Mu Tuhan, mereka lakukan, mereka menuai keberhasilan yang luar biasa. Kami pun akan mengikuti jejak Simon Petrus yang taat pada perkataan Tuhan. Mampukan kami Roh Kudus supaya sepanjang hari ini dalam tugas kerja kami boleh melihat keberhasilan. Tidak ada perkara yang mustahil, tidak ada perkara yang sukar bagi Tuhan. Hamba berdoa untuk seluruh subscriber Galilea Network, apapun yang mereka kerjakan hari ini. Entah mereka di Indonesia atau di Eropa atau di Amerika yang mungkin berbeda waktu. Tetapi Tuhan, hamba berdoa untuk mereka semua diberkati. Kalau di Indonesia, mereka yang mengikuti tayangan ini sedang berada di pagi hari dan bersiap untuk melakukan pekerjaan. Tapi mungkin di belahan dunia, di Amerika, ataupun di tempat yang lain, mereka memasuki sore dan malam hari. Artinya aktivitas mereka di sepanjang hari telah mereka lalui. Hamba berdoa untuk mereka, apapun yang mereka sudah kerjakan, Tuhan berkati. Dan tatkala mereka mau persiapkan diri untuk memasuki malam hari, beristirahat, juga Tuhan menyertai mereka semua. Hamba berdoa bagi mereka yang sakit, siapapun yang sakit, Tuhan jamah, Tuhan urapi dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang letih lesu berbeban berat diberikan kelegaan. Yang terikat oleh dosa dilepaskan. Di dalam nama Yesus ada pemulihan. Kesehatan mereka dipulihkan, rumah tangga dipulihkan, ekonomi dipulihkan, masa depan dipulihkan. Tuhan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada